Jadi yang udah saya jelasin tadi Mas, kan pembuatan masker kain itu kan hanya memanfaatkan ketebalan kainnya, berapa lapis kainnya itu disusun. Nah makanya itu masker kain itu tidak cocok untuk digunakan oleh semua orang Mas. Mungkin hanya yang setahu saya itu hanya orang-orang yang sehat saja, karena untuk mencegah partikel biasa Mas, partikel-partikel yang tidak terlalu kecil itu masuk. Nah sedangkan misalkan untuk perawat, dokter gitu atau pasien, yaitu menggunakan masker yang sudah dianjurkan oleh WHO. Jadi dia tidak tertular, dia tidak menularkan. Begitupun juga perawat, yang merawat pun tidak tertular penyakitnya atau virusnya. Jadi seperti itu Mas. Cara cuci tangan, Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. Halo, perkenalkan kami dari kelompok T78B. Di sini kami akan memaparkan cara membuat hand sanitizer secara mandiri. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada alkohol 96% sebanyak 3.332 ml. Kemudian di sini ada H2O2 3% sebanyak 168 ml. Kemudian di sini ada gliserin 98% sebanyak 58 ml. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Aquades sebanyak 440 ml. Bahan-bahan ini bisa kita gunakan untuk membuat hand sanitizer sebanyak 4 liter. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama kita tuangkan alkohol dengan volume 3.332 ml ke dalam wadah. Kemudian kita tuangkan H2O sebanyak 168 ml. Lalu tambahkan gliserin sebanyak 58 ml. Jangan lupa untuk menambahkan Aquades ke dalam tabung reaksi gliserin agar gliserin ini larut semua dan ikut tercampur ke dalam alkohol yang tadi. Kemudian sisa Aquadesnya kita buang semua. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita tambahkan warna. Kita gojok hingga merata. Ya, hand sanitizer ini kemudian kita diamkan selama 72 jam agar bisa digunakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok T72.8B akan membuat minuman sehat, di mana bahan yang digunakan dalam pembuatannya yaitu 2 ruas batang serai, kemudian ada kunyit, selanjutnya ada jahe. Cara pertama yaitu memanaskan air terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Selanjutnya, bahan-bahan tadi diiris seperti kunyit dan jahe. Diiris seperti ini. Sedangkan untuk jahe ini ditumbuk. Kemudian serainya ditumbuk. Kita hanya mengambil bagian bawah serai. Ini. Hingga seperti ini. Setelah bahan-bahannya sudah diiriskan dan ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Yang pertama kita masukkan kunyit terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita masukkan jahe. Ini. Setelah itu kita masukkan serai. Kita aduk. Kemudian apinya dikecilkan. Supaya bahan yang digunakan tadi akan mengeluarkan sari-sarinya. Kita tunggu beberapa menit, setelah itu dapat ditiriskan. Setelah ditunggu selama 2-3 menit, selanjutnya api dimatikan. Setelah itu dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas. Ambil bagian airnya saja, sedangkan ampasnya ditinggalkan. Dan ini minuman sehat yang berasal dari bahan-bahan yang ada di rumah atau bahan yang mudah didapatkan. Minuman ini dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat mencegah dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok T72.8B akan membuat tutorial cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Yang pertama, memberi sabun cair terlebih dahulu. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian bagian sela-sela jari. Setelah itu bagian punggung tangan. Setelah itu di bagian area jempol. Kemudian di pergelangan. Seperti ini. Setelah itu kita bilas dengan air. Usahakan di air yang mengalir dengan mengikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Sampai bersih. Setelah selesai, maka tangan sudah bersih. Terima kasih. Poster cara mencuci tangan yang baik dan benar. Berikut ini adalah perizinan penempelan poster, kemudian penempelan poster di tempat cuci tangan umum. Penempelan poster dilakukan supaya masyarakat mengerti
bagaimana dan cara ataupun juga urutan mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya penempelan poster di mading musola untuk mengurangi penyebaran virus corona di tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mayang Putri dari kelompok T728B KKN Tematik COVID UPN Veteran Yogyakarta. Maksud dari kedatangan kelompok kami di sini adalah untuk memberikan edukasi penyadaran masyarakat terkait COVID-19. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 ini? Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, dan virus ini juga sudah ditetapkan sebagai penyakit pandemik. Yang kedua, apa ciri-ciri manusia yang terkena COVID? Yang pertama, mengalami demam tinggi. Yang kedua, mengalami batuk. Yang ketiga, dapat mengalami sakit kepala, atau bahkan yang keempat, yang lebih parah, mengalami kesulitan bernafas. Lalu yang ketiga, apa penyebab manusia tertular COVID? Yang pertama, menghirup udara yang kotor karena virus atau dari percikan orang yang bersin. Yang kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, memegang benda yang sudah terkontaminasi oleh orang yang terkena virus. Yang keempat, kontak langsung dengan hewan. Lalu kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara menghindari COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker apabila hendak keluar rumah. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang sakit ataupun kontak fisik di keramaian. Yang keempat, tutup mulut jika batuk. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh tubuh jika dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Yang paling parah, manusia akan merasakan kesulitan bernafas atau bahkan kegagalan bernafas yang nantinya akan menyebabkan kematian. Jadi diharapkan apabila masyarakat di sini mengalami tanda-tanda yang sudah kita bahas sebelumnya, masyarakat diharap dapat cepat tanggap untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau segera menghubungi dokter terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Cipta Primanda dari kelompok tematik COVID 728B. Saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat hand sanitizer mandiri.
Pertama, siapkan bahan. Yang pertama, alkohol. Alkohol 70%. Selanjutnya, baby oil. Dan yang ketiga, botol kosong untuk mengisi campurannya. Langkah pertama, teteskan alkohol ke sendok sebanyak 10 tetes untuk dicampurkan atau dimasukkan ke dalam botol yang kosong tadi. Selanjutnya, teteskan baby oil ke sendok dan tuangkan ke botol kosong tadi atau botol kosong yang telah terisi oleh alkohol sebanyak 1 kali saja. Jika sudah, tinggal kocok campuran alkohol dan baby oil tadi. Dan selesai. Inilah hasil dari pembuatan hand sanitizer mandiri dan sudah kita bisa gunakan di tangan kita. Terima kasih, selamat mencoba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoka Listiara, Manajemen 2017 UPN Veteran Yogyakarta dari kelompok KKN Tematik 728B. Hari ini saya akan melaksanakan proker utama saya yang ketiga, yaitu edukasi kesehatan. Proker yang akan saya jalankan adalah pembagian sabun cuci tangan seperti ini ke beberapa toko dan juga UMKM yang ada di sekitar lingkungan RT 19, dan juga pembagian poster tutorial cuci tangan seperti ini ke beberapa UMKM dan juga toko yang ada di sekitar lingkungan RT 19. Nah, mau tahu kegiatan saya seperti apa? Yuk, ikutin terus ya. Tapi sebelum kita melaksanakan proker atau setiap kita akan melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemudian, saya langsung mendatangi beberapa warung-warung kecil dan UMKM milik warga yang sebelumnya sudah saya observasi. Berikut beberapa dokumentasi yang saya abadikan. Demikian dokumentasi dari pelaksanaan proker utama saya yang ketiga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Puja Astuti dari kelompok KKN T728B akan membuat disinfektan simpel buat di rumah. Selamat menonton! Masukin 2 sendok makan Wipol ke dalam air 1 liter. Nah, yang kedua kita masukin suplemen lantai sebanyak 3 sendok makan. Lalu diaduk. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam spray. Disinfektan dimasukkan ke dalam botol spray, lalu dispraykan dan lalu dielap.